kasih Tuhan. Kami menyembah Tuhan, kami tinggikan Engkau Raja. Mari kita cari hati Tuhan dan perkenanannya malam ini. Mari kita bawa seluruh hidup kita, seluruh hati kita untuk menyembah Dia, untuk meninggikan namanya. Terima kasih Tuhan. Glory of the risen Lord, who can compare with the beauty of the Lord? Forever you will be, forever you will be the Lamb upon the throne. Upon the throne, I gladly bow my knee to worship you alone. Heaven declare, all heaven declare. The glory of the risen Lord. Who can compare? Who can compare with the beauty of the Lord? With the beauty of the Lord. Forever you will be. Forever you will be. I
Lamb upon the throne. I'm glad he broke my knee to worship you alone. Forever you will be. Forever you will be. The Lamb upon the throne, upon the throne. I'm glad he broke my knee, Lord. I'm glad he broke my knee to worship you, Lord. To worship you, Lord. Forever you will be. Forever you will be. Terima kasih. The Lamb upon the throne. I'm glad he broke my knee. To worship you, I'm glad he broke my knee. I'm glad he broke my knee. To worship you, I'm glad he broke my knee. I'm glad he broke my knee. To worship you alone. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Selamanya Engkau anak domba Allah yang duduk di atas tahta, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Oh Tuhan yang indah, oh Tuhan yang mulia, Kaulah anak domba yang dikorbankan untuk memperdamaikan setiap kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami rela untuk menyembah-Mu saja. Hati kami rela Tuhan untuk memuji dan meninggikan-Mu saja. Hati kami rela untuk meninggalkan segala keindahan dunia. Karena kami hanya ingin Engkau saja. Engkau saja. Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu malam ini. Dan biar Kau yang bekerja di tengah-tengah kami. Ubahkan setiap hati kami menjadi tanah-tanah yang subur untuk firman-Mu. Dan biar Tuhan Kau menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Namun firman-Mu akan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita sudah memasuki bulan November dan ini sudah hari yang ke-7. Kalau saya ingat jam malam ini ya, jam segini ini adalah saat kita menyembah Tuhan yang luar biasa 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu ketika ada di
saya bengat, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan buka firman Tuhan dalam kitab Yohanes 12 ayat 20 dan seterusnya. Yohanes 12 ayat 20. Judulnya itu Yesus memberitakan kematiannya. Amin. Jadi Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan saya mau bersaksi bahwa sebelum Pak Ferry dipanggil Tuhan, dia itu sebenarnya sudah tahu. Amin. Sudah tahu bahwa dia akan dipanggil Tuhan. Karena sebelum dia dipanggil Tuhan, dia itu sudah sering bilang ini, waktuku sudah tidak lama lagi, sudah sangat singkat lagi, kalian harus sungguh-sungguh. Terus dia sering ngomong, Pak Daud jangan putus asa, pokoknya jangan mudah putus asa. Itulah pesan yang sering saya dengar. Kemudian nanti ya, ini bilangnya sama Michelle, nanti kalau Tuhan panggil Tuhan, ya, dia membahasakan ke Michelle seperti itu. Kalau Tuhan dipanggil Tuhan, nanti nggak ada yang tahu. Nanti hujan petir, kemudian nanti nggak ada yang tahu. Dan benar itu semua terjadi. Jadi sebelum dipanggil Tuhan hari Jumat, Kamis sorenya itu sekitar jam 5, itu hujan deras sekali sampai jam 6. Sebelum Pak Kadi datang untuk ikut berdoa bersama kami, itu sampai jam 6 itu hujan deras sekali dan petir. Dan itu benar-benar terjadi. Dan ketika dia dipanggil Tuhan juga tidak ada yang tahu. Padahal saya dan Alfred ada di dalam satu ruangan. Saya ada di samping dia dan tidak tahu. Dan itu adalah penggenapan dari firman Tuhan. Amin. Jadi segala sesuatu apa yang akan terjadi, karena Tuhan itu memberitahukan kepada kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu akan memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya apa yang menjadi rancangan. Amin. Mari kita buka ayat yang ke-20 demikian firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Orang Yunani adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi mereka ingin bertemu dengan Yesus. Dan Filipus akhirnya mengajar mereka. Kemudian selanjutnya Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Jadi di sini ini kayak ada jalur-jalurnya ya. Kayak ada ring 1, ada ring 2 ya. Kalau Yesus itu paling dekat itu dengan yang ketiga itu ya Petrus, Yohanes, ya, Andreas ya. Itu istilahnya jadi kayak ring 1 ya. Kemudian ada lagi murid yang lainnya sama, tapi mungkin secara kedekatan ininya ya. Jadi seperti itu ya, seperti saya dan Pak Adi, karena sering bersama-sama dengan Pak Ferry, jadi kan segala sesuatu yang Pak Ferry sampaikan kepada kami, amin, baru kepada seluruh jemaat. Itulah gambarnya seperti itu. Kemudian Filipus menyampaikan ke Andreas, kemudian Andreas dan Filipus menyampaikan kepada Yesus. Kemudian yang selanjutnya, tetapi Yesus menjawab mereka katanya,
telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Kemudian ayat selanjutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Jadi segala sesuatu kehidupan kita, kalau kita hidup kita mau bertumbuh, harus ada yang mati di dalam hidup kita. Amin. Apa yang mati? Kedagingan kita. Biji itu ya, biji itu di dalam bijinya itu ada bakal buah ya, yang ketika itu yang ditutupi oleh daging biji, jadi ditutupi juga oleh kulit. Dan biji itu ketika jatuh, maka kulit-kulitnya itu yang melindungi bakal biji di dalam buahnya itu yang menjadi benih, itu akan busuk. Nah, ketika busuk, kemudian daging juga busuk, kemudian bijinya itu kena air, dan akhirnya akan tumbuh apa? Akar. Ketika tumbuh akar, kemudian dia baru akan kemudian tumbuh, muncullah daun, ya, kemudian muncul ya lain. Amin. Kemudian tumbuh. Akhirnya menjadi satu pohon. Kalau biji itu tidak jatuh dan mati, maka dia akan tetap satu biji. Amin. Tetapi kalau biji itu jatuh dan mati, maka dia akan tumbuh dan akan menghasilkan banyak buah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus juga seperti itu. Amin. Kita harus menjadi anak yang mau tumbuh. Bagaimana kita bertumbuh? Matikan daging. Matikan kedagingan kita, maka kita akan tumbuh hidup kita. Amin. Matikan kedagingan kita, supaya kita melihat hidup kita bisa menjadi berkah. Kalau anak-anak Tuhan, kita pengen menang sendiri, amin. Kita pengen menjadi yang paling menang, yang paling ini, maka kita tidak akan pernah bertumbuh. Kenapa? Yesus harus mati, supaya keselamatan itu sampai kepada kita, amin. Supaya keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa. Haleluya, amin. Maka dikatakan, aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Saya percaya Pak Ferry harus dipanggil Tuhan, amin. Dan ketika dia dipanggil Tuhan, saya percaya bahwa gereja ini akan bertumbuh dan bertumbuh. Tapi kadang prosesnya tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan, amin. Gereja ini harus benar-benar mengalami kematian daging. Selama kedagingan di gereja ini masih ada, maka gereja ini akan tumbuh. Amin. Saya berkata seperti ini walaupun saya yang menggembalakan, amin. Tapi saya mau mengatakan bahwa gereja ini tidak akan pernah bertumbuh selama kedagingan tetap ada di gereja. Selama saya juga masih hidup di dalam daging, maka gereja ini tidak akan bertumbuh. Tapi kita harus mati. Mungkin sepertinya paling tidak enak ketika kita harus ngalah, amin. Ketika kita harus dipermalukan, ketika kita harus dilucuti, ketika kita harus ditelanjangi, ketika kita harus mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi percayalah, ketika kita mengalami seperti itu dan ketika kita sedang diremukkan daging kita, sebenarnya disitulah biji benih di dalam hidup kita ini sedang akan tumbuh dan tumbuh. Siapapun kita, entah kita sebagai orang Kristen yang hanya sebagai yang tidak ambil bagian dalam pelayanan apapun, kita kewajiban anak-anak Tuhan adalah menjadi saksi. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan pengen, wah aku pengen menang, kalau bertengkar aku pengen menang, ya. Kalau ya aku nggak mau lah dipermalukan, aku nggak mau direndahkan, ya. Lihatlah Kristus, walaupun dia Allah, tapi dia mengambil rupa menjadi seorang hamba, amin. Bahkan dia direndahkan sampai mati.
bahkan mati di kayu salib. Mati di kayu salib itu adalah mati yang paling rendah. Amin. Masih mending mati karena perang sama dengan pedang. Amin. Dia akan dianggap pahlawan. Tapi kalau orang mati di tiang gantungan, di salib, itu adalah orang yang benar-benar mendapatkan hukuman karena apa? Kejahatan yang sangat besar. Amin. Bagi bangsa Romawi. Tapi Tuhan Yesus ambil semua itu. Dia ambil supaya segala kutuk-kutuk yang menimpa kita ini diambil supaya kita memperoleh berkat-Nya. Amin. Maka saudara-saudara, marilah ketika kita melihat keadaan hidup kita, mungkin hari ini keadaan kita tidak baik, tapi melihat bahwa Tuhan itu yang sedang mengerjakan karya yang besar di dalam hidup kita. Saya sering mengatakan bahwa orang yang selalu merawat daging, dia akan tambah kedagingannya akan kuat. Pak Ferry pernah menyampaikan, orang yang selalu merawat dirinya, amin. Saya bukan ini ya, bukan mengapa ya, menolak orang yang berdandan yang sangat ini. Tapi orang yang sangat merawat dan sangat ini, saya percaya itu kedagingannya akan tumbuh. Kenapa? Dia akan mencoba untuk berpenampilan selalu menarik dan ini. Tapi sebenarnya kalau kita tidak menyadari itu akan membuat kedagingan kita akan bertambah. Jadi saudara-saudara, sebagai wanita-wanita di sini, berdandanlah jangan terlalu mencolok. Amin. Berdandanlah sewajarnya, ya. Dan jangan terlalu merawat daging, karena daging itu akan sangat sulit. Untuk meremukkan daging, harga diri kita ini harus diremukkan. Amin. Tapi sebenarnya ketika daging kita diremukkan, disitulah Tuhan sedang akan memancarkan kehidupan di dalam kita. Mari kita buka di dalam kitab Markus 14. Ayat yang ketiga. Saya senang sekali ayat ini. Saya bacakan Markus 14 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, terus dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Amin. Jadi zaman dulu minyak narwastu itu akan ditaruh di dalam buli-buli yang terpaten. Jadi dia akan, untuk memperoleh minyak itu harus dipecah, ya, dipecah kepalanya, baru bisa dirasakan baunya, semerbaknya, harumnya, ya, wanginya. Kalau nggak bisa. Jadi nggak ada yang model sekarang itu ditutup, ya, ada tutupnya atau disemprot. Ini adalah praktisnya zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu orang nyimpan minyak narwastu itu dijualnya itu sangat mahal, itu dia akan disimpan di buli-buli pualam yang paten, yang nggak akan dikocang-kocang pun nggak akan keluar. Untuk memelihara apa? Untuk memelihara baunya. Amin. Dan untuk supaya mengeluarkan minyak itu, dia harus dipecahkan. Buli-buli pualam itu harus dipecahkan. Coba buli-buli pualam itu seberapa sangat kerasnya sekarang, ya. Itu kayak keramik, ya, keramik kayak guci, ya, kayak guci buatan negeri Tiongkok, ya. Itu sangat keras sekali, dan itu harus dipecahkan.
kepalanya. Supaya apa? Supaya minyak itu harum semerbaknya itu keluar. Amin. Dan di situ baru minyak itu dicurahkan. Demikian juga, selama kita memelihara kedagingan kita, tidak ada urapan dalam hidup kita yang keluar. Amin. Selama hidup kita di dalam daging, nggak akan ada urapan. Maaf ya, mungkin kita nyanyi nyembah, kita hanya menyembah sampai pada jiwa saja. Tetapi kalau kedagingan kita mati dan kita mau diremukkan, urapan itu akan mengalir. Itu yang akan membuat orang yang mendengar nyanyian kita, penyembahan kita bisa hancur hati. Amin. Itu yang akan membawa orang menjadi jatuh cinta kepada Tuhan. Itu yang akan membawa penyembahan kita ini membuat orang itu datang pada Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Maka dari itu, biarlah Tuhan membentuk hidup kita. Berikan hati kita, hidup kita rela diremukkan. Amin. Rela dihancurkan kedagingan kita, supaya yang keluar dari hidup kita adalah urapan kuasa Roh Kudus. Setiap kita Tuhan berikan Roh Kudus. Tapi kenapa kadang manusia tidak ada urapan? Karena apa? Karena tertutupi oleh kedagingan kita. Amin. Tertutupi oleh kekerasan hati kita. Bagaimana Tuhan meremukkan hati kita? Tuhan meramukan hati kita melalui segala keadaan hidup kita. Tuhan bisa pakai orang yang memusuhi kita untuk membentuk kita. Tuhan bisa pakai orang yang tidak suka sama kita untuk membentuk hidup kita. Makanya ada yang namanya apa? Gandum di antara ilalang. Kenapa kok Tuhan tidak menyebut? Karena Tuhan akan melihat mana gandum yang berkualitas dan mana gandum yang tidak berkualitas. Gandum yang berkualitas, walaupun dia tumbuh di antara ilalang, dia akan tumbuh dan tumbuh. Amin. Dan akan menghasilkan gandum yang terbaik. Tapi kalau gandum tidak berkualitas, di tengah ilalang dia akan mati. Kalau kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, walaupun kita ditaruh di tengah-tengah dunia, kita akan menjadi anak-anak yang berbeda. Amin. Kalau kita menjadi sama dengan dunia ini, berarti kita ini bukan gandum yang berkualitas. Amin. Maka dari itu kita harus menjadi berbeda. Tuhan izinkan segala masalah, segala persoalan, segala kehidupan kita. Tuhan izinkan kita bertemu dengan orang-orang yang aneh. Amin. Yang kadang, aku kenapa kok ketemu orang ini? Amin. Kenapa harus berjumpa dengan orang yang kayak gini? Makanya apa? Paulus mengatakan, ada duri di dalam dagingku. Aku sudah berdoa 3 kali untuk Tuhan mengucapkannya. Tapi Tuhan tidak menjawab. Dan akhirnya Paulus berkata apa? Cukup bagiku Tuhan, kasih dan anugerah. Justru dalam kelemahanku lah kuasa menjadi sempurna. Amin. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau hidup kita ini merasa damai, seperti kedamaian itu kita ciptakan, ya. Kadang kita mengerti ya, kedamaian itu bukan untuk dicari, tapi kedamaian itu diciptakan, ya. Kita sering baca status, kita bisa sering baca itu, ya. Bahkan kita kadang bisa ngomong seperti itu. Bagaimana menciptakannya? Remukkan daging kita. Amin. Maka kedamaian itu akan. Yesus kenapa disebut Raja Damai? Karena dia mau mati di kayu salib untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan. Dia mengambil rupa hamba. Kalau anak-anak Tuhan hidupnya masih pengen, aku pengen yang paling menang, aku pengen
yang paling hebat. Aku nggak mau dipermalukan, aku nggak mau direndahkan, aku nggak mau disepelekan. Percayalah, malah akan semakin banyak orang merendahkan, akan semakin banyak menyepelekan. Tapi kalau kita mengucap syukur dalam segala keadaan apapun yang kita alami, dan kita diremukkan, di situ kita ini akan merasa damai. Ada orang yang merendahkan kita, enjoy aja, bersyukur, amin. Ada orang yang nggak menganggap kita, menyepelekan kita, enjoy aja. Ada orang yang bikin status yang mungkin nyindir-nyindir kita, enjoy aja, amin. Terus terang, saya bukan orang yang sering baca status WA orang, amin. Bukannya apa, tapi memang kadang nggak penting untuk baca status orang, amin. Tapi kadang hidup kita gini, wah aku pengen lihat status orang itu, amin. Terus ngerti orang itu kadang bikin statusnya nyindir kita, amin, atau menginginkan kita malah penasaran pengen lihat orang itu bikin status apa, amin. Kira-kira apa? Kita sebenarnya memancing-mancing hidup kita enggak? Kalau kita nggak kuat lihat status orang yang aneh-aneh, yang macam-macam, atau yang nyindir atau yang apa, ya nggak usah dilihat. Tapi kalau kita bisa kuat, ya dilihatlah dan bersyukur kalau ada orang yang bikin status dan statusnya itu menyindir kita atau apapun, amin. Hidup itu bikin gampang saja. Kadang persoalan di dalam hidup kita ini kita bikin sendiri. Kenapa hidup kita ini semakin berat? Karena kita yang bikin, amin. Tapi kalau hidup kita ini kita bikin bersyukur, ya, kita enjoy saja, amin. Kita bersama Tuhan, maka kita akan menikmati hidup ini. Maka dari itu, remukkan kedagingan kita, remukkan supaya kita bisa melihat urapan Tuhan bekerja dalam. Mungkin ada yang mengatakan, apa sih pentingnya? Apa sih pentingnya? Wah, itu kan hanya untuk hamba Tuhan yang perlu urapan. Wah, itu hanya untuk sang leader yang perlu urapan. Wah, itu hanya untuk pelayan-pelayan Tuhan. Percayalah bahwa mungkin kita seperti tidak penting, tapi sebenarnya itu sangat penting bagi kita. Mau di dalam kehidupan apapun, kita hidup bergaul, kita hidup bermasyarakat, amin. Itu juga kita perlu mematikan daging. Urapan itu akan bekerja. Kenapa kok orang kadang kita mendengar orang berkata-kata penuh hikmat, dan ketika kita dengarnya kok enak ya, enjoy ya, kayak rasanya damai ya, kan dia sudah mengalami keremukan. Bahkan saya mengatakan bahwa mungkin orang itu nggak kenal Tuhan, ya, maaf ya, tapi dia nggak kenal Yesus, belum kenal keselamatan. Tapi kalau orang itu melakukan seperti firman Tuhan, yaitu apa? Ya, dagingnya diremukkan. Mungkin dalam mereka itu nggak berkata daging diremukkan atau apa, tapi bersyukurlah, ya. Bersyukur. Ada orang yang ini macam-macam, ya bersyukur aja. Ya. Ada orang yang musuh kita, ya bersyukur saja. Ya. Orang yang nggak kenal Tuhan pun ketika lakukan itu bisa membawa damai. Amin. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Tapi kalau kita mau hidup dalam kedagingan, percayalah, maka yang akan timbul di dalam hidup kita ini rasa sakit hati. Dan akhirnya kadang kita merasa apa? Wah, aku yang paling menderita. Maka dari itu, biarkan ketika Tuhan bekerja di dalam hidup kita, remukkan daging kita. Ketika ada hal yang gak enak yang kita terima, bersyukurlah. Ketika kita nggak dianggap, ketika nggak diperhatikan, ketika kita nggak apapun, bersyukurlah. Karena disitulah kita ada kemenangan. Amin. Kita kembali ke Yohanes 12. Ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati,
ia akan menghasilkan banyak buah. Kalau kehidupan daging kita mati, yang ada di dalam kehidupan kita adalah kehidupan roh. Dan dalam kehidupan roh kita menghasilkan buah-buah roh. Dan ketika orang melihat dan menikmati buah roh yang kita hasilkan, mereka akan bertanya, kamu kok bisa hidup seperti ini? Kuncinya apa? Amin. Dan kita di situ bisa bersaksi, karena Yesus hidup di dalamku. Dan akhirnya orang itu percaya pada Yesus. Amin. Karena hidup kita. Siapa di sini yang mau dipakai untuk sebagai alat Tuhan, ya, untuk menangkan banyak jiwa? Jangan kita hanya hidup untuk diri kita saja, tapi hiduplah untuk Tuhan melalui sikap hidup kita, melalui kepribadian kita, supaya mereka melihat bahwa Tuhan benar-benar hidup di dalam kita, sehingga orang percaya kepada Yesus. Amen. Kemudian ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kalau saudara mencintai nyawa saudara, maka saudara akan kehilangan. Tapi kalau saudara, ya, kemudian, tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Amin. Kalau saudara mempertahankan harga diri saudara, maka saudara akan kehilangan harga diri saudara. Amin. Kalau saudara mempertahankan kedagingan saudara, maka saudara akan kehilangan. Bagaimana kita memperoleh kehidupan? Biarlah Tuhan meremukkan daging kita melalui segala macam kehidupan kita yang kita alami. Amin. Karena disitulah Tuhan ingin memancarkan kehidupan kita. Kemudian ayat 26, barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita juga harus mengikut Tuhan dalam segala hal. Kita mengikuti firman-Nya, kita mengikuti pengajarannya, kita mengikuti segala perintah-perintahnya. Kita jauhi setiap apa yang Tuhan larang. Amin. Kita harus mengikuti Tuhan. Kemudian, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Jadi kalau di mana ada Tuhan, maka di situ ada pelayanan Tuhan. Maksudnya gini, kalau kita pergi, ya, bersama Tuhan, maka kita ini akan melayani Tuhan. Amin. Dan Tuhan akan menyediakan, tiba-tiba ketika kita pergi, ada orang minta, tolong aku didoakan. Aku melihat kok kata-katamu enak sekali, ya. Kata-katamu memotivasiku. Kata-katamu itu membuat damai, ya. Dan akhirnya apa? Ada pelayanan di situ. Amin. Di situ ada kemuliaan Tuhan. Jadi nyata. Maka dikatakan, barang di mana aku berada, di situ pelayananku ada. Amin. Maka kita harus minta supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita selalu. Saya minta supaya gereja ini selalu Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Karena sesungguhnya tanpa Tuhan, segala apa yang kita lakukan adalah sia-sia. Kemudian, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Apa hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menangkap banyak jiwa, dihormati Bapa enggak? Hormati Bapa. Hidup mereka diberkati, hidup mereka menjadi berkat. Amin. Kesaksian menjadi berkat. Bahkan ketika dipanggil Tuhan,
mereka dapat kemuliaan, ya, mereka masuk dalam kerajaannya. Jadi jangan kita tidak mau melayani Tuhan, karena siapa yang melayani Tuhan akan mendapatkan upahnya dari Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan kerelaan dan kesungguhan hati, maka kita akan mendapatkan upah yang dari Tuhan. Upah yang dari Tuhan itu lebih luar biasa daripada upah dari pendetanya. Amin. Upah dari Tuhan itu adalah upah yang luar biasa. Kemudian ayat selanjutnya, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Terus kemudian ada, tidak, sebab itu, untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Amin. Ini sebenarnya apa ya? Ketika Tuhan berkata, selamatkanlah aku dari keadaan ini adalah, tahu nggak? Ini adalah kedagingan. Sebenarnya Yesus yang sebenarnya manusianya Yesus yang seperti tidak mampu, amin, untuk menghadapi salib yang akan dia jalani. Tapi kemudian dia katakan apa? Tidak, karena untuk itulah aku ada di dalam saat, amin. Kadang walaupun kita sudah hidup di dalam iman, ada saat-saatnya iman kita lemah. Bahkan hamba Tuhan apapun kadang ada saat-saatnya dia mengalami kelemahan iman. Tapi apapun namanya, kita harus kembali kepada awal kehidupan kita, awal panggilan kita, rencana Tuhan dalam hidup kita. Kemudian dikatakan lagi, Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Ayat 29, orang banyak berdiri di situ dan mendengarkannya, berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan ke luar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Amin. Suara Allah itu terdengar 2 kali di Alkitab ini, yaitu pada saat ini dan pada saat Yesus dimuliakan di atas gunung. Waktu Petrus berkata kepada Tuhan, tempat ini indah sekali, aku akan membangun 3 kemah, satu untuk Musa, satu untuk Elia, satu untuk Engkau. Kemudian terdengar dari surga, ini adalah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Amin. Kemudian ada lagi, yaitu ini. Itulah suara Bapa dari surga. Dan dikatakan di firman tadi bahwa di mana Tuhan ditinggikan, maka Tuhan yang akan menarik banyak orang datang. Bagian kita adalah bagaimana kita meninggikan nama Tuhan selalu. Kalau gereja ini terus meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, maka gereja ini akan dibawa Tuhan naik dan akan banyak jiwa-jiwa. Tapi yaitu kuncinya satu, kita harus belajar mematikan keinginan daging kita. Setiap kita harus mematikan keinginan daging kita, supaya kita tidak hanya menjadi satu biji saja, tapi kita akan menghasilkan banyak buah di dalam hidup kita. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan. Kita akan masuk perjamuan kudus.
selamanya kita akan bersama. Kami bersyukur buat firman-Mu. Ajar kami matikan segala keinginan daging, keinginan untuk marah, keinginan untuk emosi, keinginan untuk mencaci, keinginan untuk dendam, untuk membenci, keinginan untuk iri, keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di Tuhan. Ajar kami matikan keinginan daging. Ajar hidup kami mau diremukkan, ajar daging kami mau dihancurkan, ajar kami tidak mencintai daging kami, ajar kami tidak mencintai nyawa kami, supaya kami memperoleh kehidupan, supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Mau masuk perjamuan kudus. Amin. Jamah setiap hati kami dan layakkan kami. Hari ini, kalau ada rasa sakit hati di hati kami kepada satu orang, pada seseorang, biar kami belajar mengampuni. Biar kami tidak belajar mengingat-ingat akan kesalahan. Biar kami berdoa dan memberkati. Dan layakkan kami untuk kami terima tubuh dan darah. Terima kasih Bapa. Selamanya kita akan bersama. Selamanya kita akan menyatukan hati dan pikiran. Selamanya kita lewati semua kemustahilan, jadi keajaiban. Selamanya kita akan bersama. Selamanya kita akan bersama. Saya undang Pak Adi untuk maju ke depan. Selamanya kita akan menyatukan hati dan pikiran. Selamanya kita lewati semua kemustahilan, jadi keajaiban. Selamanya kita diikat dengan darah dan demi. Selamanya kita menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Selamanya kita diikat dengan darah dan demi. Selamanya kita menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Sampai kami melihat miliaran jiwa diselamatkan. Sampai kami melihat, sampai kami melihat miliaran jiwa diselamatkan.
kita diikat dengan darah dan destiny. Selamanya kita menyatu dengan Bapa Roh Kudus. Selamanya kita diikat dengan darah dan destiny. Terima kasih. Selamanya kita menyatu. Ya Bapa, destiny kita adalah kehidupan yang kekal. Destiny kita adalah kerajaan Allah yang tidak tergoncang. Destiny kita adalah kehidupan setelah kehidupan kita di dunia. Destiny kita adalah kita di Yerusalem baru. Mari kita semua kejar destiny kita untuk sampai kita ke sana. Untuk kami kita masuk dalam merdeka yang cinta. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita saat ini. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, mari kita pecahkan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus, kami percaya anugerah-Mu, kami percaya kasih setia-Mu, dan roti di tangan kami ini adalah tubuh-Mu. Dan ketika kami makan tubuh-Mu Tuhan, kami mendapatkan tubuh yang baru, tubuh yang dipulihkan, tubuh yang disembuhkan, tubuh yang selalu di dalam kekudusan, tubuh yang hidup di dalam roh. Sehingga tubuh yang kami hidupi bukanlah tubuh kami manusia, melainkan tubuh Kristus yang ada di dalam. Di dalam nama Yesus kami makan tubuh-Mu Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus kami percaya
Yang ada di tangan kami adalah darah-Mu Yesus, darah perjanjian, di mana kami akan menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Darah yang menguduskan kami, menyucikan kami, mengampuni setiap dosa-dosa kami. Darah yang menyembuhkan kami, yang melepaskan kami dari segala kutuk sakit penyakit, melepaskan kami dari segala kutuk dosa, dan kami menjadi milik kepunyaan. Darah yang memulihkan kami dan mengampuni kami dan menjadikan kami baru. Kami diikat oleh darah Yesus untuk kami sampai kepada destiny yang Tuhan mau dan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami minum darah-Mu Tuhan. Selamanya kita diikat dengan darah dan berseri. Selamanya kita menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Selamanya kita diikat dengan darah dan berseri. Selamanya kita menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. sampai kami melihat, Sampai kami melihat miliaran jiwa di nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hatimu. Lihat jiwa-jiwa datang melalui hidupmu. Lihat orang-orang datang kepada Tuhan melalui Sampai hidupmu. kami melihat miliaran jiwa di Sampai kami melihat jiwa-jiwa datang padamu Tuhan melalui hidup kami. Sampai kami melihat miliaran jiwa di Di zaman